Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar matematika. Yang mana pembelajaran matematika yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang yang pertama mengenal bilangan bulat, yang kedua operasi hitung bilangan bulat, yang ketiga sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Untuk itu mari kita pelajari dan simak videonya. Pertama, kita akan mengenal apa itu garis bilangan. Garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Bilangan bulat ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis ini. Seperti contoh, perhatikan garis bilangan berikut. Ada bilangan 0 yang berada di tengah garis bilangan. Kemudian di sebelah kanan bilangan 0 terdapat bilangan bulat positif. Dan di sebelah kiri bilangan 0 terdapat bilangan bulat negatif. Sekarang kita coba menuliskan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif pada garis bilangan. Dimulai dari angka di sebelah kanan bilangan 0, yaitu 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pada contoh garis bilangan ini, kita hanya menuliskan bilangan bulat positif sampai dengan angka 9. Sekarang bilangan bulat negatif. Dimulai dari angka di sebelah kiri bilangan 0, yaitu -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, dan -9. Pada garis bilangan ini juga kita hanya menuliskan bilangan bulat negatif sampai dengan angka -9. Tahukah kalian, bilangan bulat yang bernilai positif dinamakan bilangan asli. Kemudian gabungan bilangan 0 dan bilangan asli dinamakan bilangan cacah. Contohnya, bilangan asli terdiri atas 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan bilangan cacah terdiri atas 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sekarang kita akan belajar tentang operasi hitung pada garis bilangan. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Cara mengerjakannya, langkah pertama. Udin berdiri di titik 0. Gambarnya seperti ini. Kemudian langkah kedua. Udin melangkah ke depan sejauh 4 langkah. Sehingga gambarnya seperti ini. Dan langkah ketiga, Udin melangkah lagi ke depan sejauh 5 langkah. Udin saat ini berdiri di atas titik 9. Dan pernyataan di atas dapat dituliskan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Tahukah kalian
penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan mempunyai 4 sifat. Sifat yang pertama, operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Sifat yang kedua, operasi pengurangan berarti berbalik arah. Sifat yang ketiga, tanda positif berarti maju. Dan sifat yang keempat, tanda negatif berarti mundur. Selanjutnya, kita coba mengerjakan soal berikut ini. 9 ditambah dalam kurung negatif 6 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan 9 atau positif 9 artinya maju 9 langkah ke depan dari 0. Gambarnya seperti ini. Kemudian langkah kedua, penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap. Langkah ketiga, bilangan minus 6 atau negatif 6 artinya mundur 6 langkah ke belakang dari 9. Jadi hasil 9 ditambah dalam kurung negatif 6 adalah 3. Soal berikutnya, dalam kurung minus 8 ditambah 4 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan minus 8 atau negatif 8 artinya bilangan tersebut mundur 8 langkah ke belakang dari 0. Gambarnya seperti ini. Langkah kedua, penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap. Langkah ketiga, bilangan 4 atau positif 4 artinya bilangan tersebut maju 4 langkah ke depan. Jadi hasil dari minus 8 ditambah 4 adalah minus 4. Soal berikutnya, dalam kurung minus 7 ditambah dalam kurung minus 3 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan minus 7 atau negatif 7 artinya bilangan tersebut mundur 7 langkah ke belakang dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langkah kedua, penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap. Langkah ketiga, bilangan minus 3 atau negatif 3 artinya bilangan tersebut mundur 3 langkah ke belakang. 1, 2, 3. Jadi hasil dari dalam kurung minus 7 ditambah dalam kurung minus 3 adalah minus 10. Latihan selanjutnya, 4 dikurang dalam kurung minus 5 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan 4 atau positif 4 artinya maju 4 langkah ke depan dari 0. 1, 2, 3, 4. Langkah kedua, pengurangan
artinya berbalik arah dari langkah 1. Langkah ketiga, minus 5 atau negatif 5, artinya mundur 5 langkah ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hasil dari 4 dikurang dalam kurung minus 5 adalah 9. Latihan soal berikutnya. Dalam kurung minus 7 dikurang 3 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan minus 7 atau negatif 7. Artinya, bilangan tersebut mundur 7 langkah ke belakang dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langkah kedua, pengurangan. Artinya berbalik. Langkah ketiga, bilangan 3 atau positif 3. Artinya bilangan tersebut maju 3 langkah ke depan. 1, 2, 3. Jadi hasil dari dalam kurung minus 7 dikurang 3 adalah minus 10. Dan latihan soal yang terakhir, dalam kurung minus 8 dikurang dalam kurung minus 4 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan minus 8 atau negatif 8. Artinya, bilangan tersebut mundur 8 langkah ke belakang dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Langkah kedua, pengurangan. Artinya berbalik. Dan langkah ketiga, bilangan minus 4 atau negatif 4. Artinya mundur 4 langkah ke belakang. 1, 2, 3, 4. Jadi hasil dari dalam kurung minus 8 dikurang dalam kurung minus 4 adalah minus 4. Dan dari contoh serta latihan yang tadi sudah kita kerjakan, bisa kita rangkum sebagai berikut. Untuk A dan B bilangan bulat, A ditambah dalam kurung minus B itu sama dengan A dikurang B. A dikurang dalam kurung minus B sama dengan A ditambah B. Minus A ditambah dalam kurung minus B sama dengan minus A dikurang B. Dan minus A dikurang dalam kurung minus B sama dengan minus A ditambah B. Nah, tadi kalian sudah mempelajari garis bilangan, operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan. Sekarang kita akan mempelajari perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Mari simak videonya. Pada operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat, terlebih dahulu kita harus tahu hasil dari tanda positif atau negatifnya. Misalnya pada operasi hitung perkalian, jika positif dikali positif, maka hasilnya positif. Atau jika negatif dikali negatif, maka hasilnya juga positif. Jadi, apabila tandanya sama,
positif kali positif atau negatif kali negatif, maka hasilnya akan positif. Nah, untuk tanda yang berbeda, misalnya positif dikali negatif atau negatif dikali positif, maka hasilnya akan negatif. Nah, jadi jika tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Itu tadi tentang perkalian. Untuk pembagian, caranya sama dengan perkalian. Jika tandanya sama, misalnya positif dibagi positif atau negatif dibagi negatif, maka hasilnya positif. Jika tandanya berbeda, misalnya positif dibagi negatif atau negatif dibagi positif, maka hasilnya negatif. Oke, agar lebih paham lagi, kita ke contoh soalnya. Di sini kakak sudah siapkan contoh soal perkalian dan pembagian. Namun sebelum kita kerjakan, kakak ingatkan bahwa cara mengerjakan soal perkalian dan pembagian adalah jika tandanya sama, maka hasilnya positif. Tetapi jika tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Oke, kita ke contoh soal perkalian. Di sini ada negatif 3 dikali negatif 7. Nah, kita perhatikan tandanya. 3 tandanya negatif, 7 juga tandanya negatif. Karena tandanya sama-sama negatif, maka hasilnya pasti positif. Kemudian kita kalikan angkanya. 3 dikali 7 sama dengan 21. Maka jawabannya adalah positif 21. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 2 dikali 6. Nah, kita perhatikan tandanya. 2 tandanya positif, 6 juga tandanya positif. Karena tandanya sama-sama positif, maka hasilnya pasti positif. Kemudian angkanya kita kalikan. 2 dikali 6 sama dengan 12. Maka jawabannya adalah positif 12. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 7 dikali negatif 5. Nah, kita perhatikan tandanya. 7 tandanya positif, 5 tandanya negatif. Karena tandanya berbeda, yang satu positif dan yang satu negatif, maka hasilnya pasti negatif. Kemudian kita kalikan angkanya. 7 dikali 5 sama dengan 35. Maka jawabannya adalah negatif 35. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada negatif 8 dikali 4. Nah, kita lihat tandanya. 8 tandanya negatif, 4 tandanya positif. Karena berbeda tanda, yang satu negatif dan yang satu positif, maka hasilnya pasti negatif. Kemudian angkanya kita kalikan. 8 dikali 4 sama dengan 32. Nah, hasilnya berarti negatif 32. Oke, kita lanjut ke soal pembagian. Di sini ada negatif 21 dibagi negatif 7. Kita perhatikan tandanya. 21 tandanya negatif, 7 tandanya juga negatif. Karena tandanya sama-sama negatif, maka hasilnya pasti positif. Kemudian angkanya kita bagikan. 21 dibagi 7 sama dengan 3. Maka hasilnya adalah positif 3. Next, 16 dibagi 2. Kita perhatikan tandanya. 16 tandanya positif dan 2 juga tandanya positif. Karena tandanya sama-sama positif,
maka hasilnya pasti positif. 16 dibagi 2 sama dengan 8, maka hasilnya adalah positif 8. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 27 dibagi negatif 3. Oke, kita perhatikan tandanya. 27 tandanya positif, 3 tandanya negatif. Karena berbeda tanda, yang satu positif dan yang satu negatif, maka hasilnya pasti negatif. 27 dibagi 3 sama dengan 9, maka hasilnya adalah negatif 9. Oke, next. Negatif 18 dibagi 3. Kita perhatikan tandanya. 18 tandanya negatif, 3 tandanya positif. Karena berbeda tanda, maka hasilnya pasti negatif. Kemudian kita bagikan angkanya. 18 dibagi 3 sama dengan 6. Nah, berarti jawabannya adalah negatif 6. Nah, anak-anak, setelah mengenal apa itu bilangan bulat dan operasi hitung bilangan bulat, kita selanjutnya akan mempelajari tentang sifat-sifat operasi hitung yang diantaranya akan kalian simak pada video berikut ini. Pertama adalah sifat komutatif atau disebut juga dengan pertukaran. Ingat ya, sifat komutatif ini hanya berlaku untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Untuk penjumlahan, misalnya jika A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Dan untuk perkalian, misalnya jika A dikali B itu sama dengan B dikali A. Contoh ya, 3 ditambah 7, jika kita tukar menjadi 7 ditambah 3, itu hasilnya akan sama saja, yaitu sama-sama menghasilkan 10. Oke, jadi meskipun ditukar, mereka menghasilkan bilangan yang sama. Untuk perkalian juga seperti itu, misal 4 dikali 5, jika kita tukar menjadi 5 dikali 4, itu hasilnya akan sama saja, yaitu sama-sama menghasilkan 20. Nah, inilah yang disebut dengan sifat komutatif. Kita lanjut ke sifat yang kedua, yaitu asosiatif. Sifat asosiatif ini disebut juga dengan sifat pengelompokan. Sama seperti sifat komutatif, sifat asosiatif ini hanya berlaku untuk operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Misal jika A ditambah B, kemudian ditambah lagi dengan C, itu sama saja dengan A ditambah dengan B tambah C. Kita langsung ke contoh. Misal 2 ditambah 3, 5, kemudian ditambahkan lagi dengan 5, itu hasilnya akan sama dengan 2 ditambah 3 tambah 5. Nah, maksudnya seperti ini. Operasi sebelumnya 2 ditambah 3 dulu, lalu ditambah dengan 5. Ini hasilnya akan sama dengan 3 ditambah 5 dulu, nanti hasilnya baru ditambahkan dengan 2, yaitu sama-sama menghasilkan 10. Untuk perkalian, misal A dikali B, kemudian dikali lagi dengan C, hasilnya akan sama dengan A dikali B kali C. Contohnya, 3 dikali 4, kemudian dikali lagi dengan 2, hasilnya akan sama dengan 3 dikali 4 kali 2. Jadi yang sebelah kiri, 3 kali 4-nya dikalikan dulu, kalau yang sebelah kanan, 4 kali 2-nya yang dikalikan dulu. Nah, ini hasilnya nanti akan sama saja, yaitu menghasilkan 24. Kita lanjut ke sifat yang ketiga, yaitu sifat distributif. Sifat distributif disebut juga dengan penyebaran. Sifat ini
berlaku untuk operasi perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Misal, jika A dikali B ditambah C, ini hasilnya akan sama saja dengan A kali B ditambah A kali C. Untuk perkalian terhadap pengurangan, itu hampir sama. Jika A dikali B dikurang C, hasilnya akan sama saja dengan A dikali B, kemudian dikurang dengan A dikali C. Contoh, 2 dikali 3 ditambah 4, hasilnya akan sama saja apabila kita sebar menjadi 2 kali 3 ditambah 2 dikali 4. Oke, kalau ini kan dijumlahkan dulu, 3 kali tambah 4, 7, baru dikali dengan 2, 2 kali 7, hasilnya 14. Sedangkan pada operasi yang sebelahnya, 2 kali 3 dulu, 6, lalu ditambahkan dengan 2 kali 4, 8. Jadi 6 tambah 8, 14. Hasilnya sama saja ya. Contoh untuk perkalian terhadap pengurangan, misal 3 dikali 4 dikurang 2, itu sama dengan 3 dikali 4 dikurang 3 dikali 2. Yaitu sama-sama menghasilkan 3 dikali 4 dikurang 2, 2. Jadi 3 dikali 2, 6. Itu sama saja dengan 3 dikali 4, 12. Dikurang 3 dikali 2, 6. 12 dikurang 6, itu sama dengan 6. Jadi perkaliannya dikerjakan terlebih dahulu, baru dijumlahkan atau dikurangkan. Sifat yang keempat adalah unsur identitas. Untuk penjumlahan, unsur identitasnya adalah 0. Sedangkan untuk perkalian, unsur identitasnya adalah 1. Unsur identitas ini maksudnya adalah, misal untuk penjumlahan ya, jika angka A ditambahkan dengan 0, maka itu sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Maksudnya seperti ini, berapapun bilangan yang ditambahkan dengan 0, itu hasilnya akan sama dengan bilangan itu sendiri. Nah, contohnya misal 3 ditambah dengan 0 itu sama dengan 0 ditambah 3, hasilnya akan sama dengan angka sebelumnya, yaitu 3. Untuk perkalian juga seperti itu, berapapun bilangan yang dikalikan dengan 1, itu akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Untuk contoh, kita misalkan 3 dikali 1 itu akan sama dengan 1 kali 3 dan akan sama dengan 3. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah menyimak video pembelajaran matematika tentang bilangan bulat. Sekarang kalian kerjakan tugas ini. Tugasnya ditulis di selembar kertas dan dikumpulkan di sekolah. Pak Guru tunggu hari Sabtu untuk pengumpulannya. Ditunggu dari jam 8 sampai jam 12. Baiklah anak-anak, selamat mengerjakan dan tetap semangat.